Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu, khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi syulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini ada astagfirullah. Wis, cakep banget. Kilap amat. Produk Ema nih, produk Ema bukan? Lu sayangnya nggak ada ini. Sejenis sama yang di mesin. Saya kemarin gara-gara itu tangannya kecoa. Saya nggak berani. Masih ada bekasnya loh. Sekarang saya banget. Paling gerenda tebel aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai apa ya? Mamin kaumin 1087. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min qaumin yadhkurunallaha illa haffat bihimul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man inda. 1086. Kalau di sini udah beda, ada yang di 86, ada yang Pak sama saya, Pak Ji, sama ini. Kalau sama 156 halamannya. Enggak, halamannya 156. Nomor 2 dari atas. Kayak RT Idris, Allah alam bisawab baru ketemu. Apa Pak Mansur apa? Nomor 2 dari atas, nomor 2 dari atas. 156. bukan kitab itu. Iya, halaman 156. Itu nomor 2 dari atas. Nomor hadisnya. Oh, lain ya. Tuh yang Pak Yoko tuh. 134 Pak Haji. 134 yang atas. 134 Pak atas 1086. Pak Mansur ya bingung. Nah, itu Ya, yes. udah bubar sampai baru mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min qaumin, tidaklah satu kaum. Berarti kan tidak satu orang namanya kaum ya. Banyak orang. Yadhkurunallah, yang mereka itu berzikir menyebut nama Allah. Illa, kecuali hafat. Hafat itu kalau orang Jawa ngiteri. Ngiteri kalau ini apa ya? Kayak security itu loh. Muter aja gitu loh. Patroli. Ya kayak security kan muter aja. Hafat itu begitu sih. Patroli ya. Patroli. Ngelilingi. Keliling dah. Kalau di situ terjemahnya apa Pak Ustaz? Mengelilingi. Mengelilingi. Dikelilingi. Bihim, di hadapan mereka al malaikatu, malaikat. Berarti majelis zikir yang di situ disebut nama-nama Allah, disitulah malaikat keliling, ngeliatin. Tapi yang khawatir yang keliling Israel ini. Takutnya Israel ikut keliling, tapi ya gak apa-apa. Pas di majelis ilmu kan insya Allah ya husnul
khotimah. Majelis zikir itu di kitab ini dimaknai itu bukan yang hanya cuma zikir, toh bukan ya. Yang disebut dengan majelis zikir di sini itu binahwi tasbihin, dengan menyebut nama membaca tasbih au tahmidin atau tahmid au tahlilin au tahlil au qiraati Qur'anin atau membaca Quran. Lah itu kan komplit dalam bacaan tahlilan. Lah kok iso dibidahno lho aku ada heran. Bidah ya man yo. Lah iya. Padahal di sini disarai dalam kitab syarahnya ini, yazkurunallah, menyebut nama Allah itu dengan semisal membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya tahmid ya tahlil la ilaha illallah au qiraati Quran atau membaca Al-Qur'an qul huwallahu ahad Allahus samad. Kalau disangkal begini, ntar dia kelasnya begini. Yang saya bid'ahin bukan tahlilnya, tapi kumpul-kumpulnya. Ntar giliran ditunjukin hadis tentang kumpul-kumpul, alaikum bil jamaah, hendaknya kalian itu selalu sering kumpul-kumpul. Ntar ngeles lagi, tapi bukan di tempat orang meninggal. Sebenarnya ngono lah karepmu. Minta dalil, kalau diunjukin dalil masih ngeles. Ya, sebuah pun lah ya. Supaya kita ngikutin dia. Orang yang kumpul-kumpul, ya guru, nah itu kan memakai jamak muzakkar salim. Jamak itu berarti kan menunjukkan bukan satu orang, 3 orang atau lebih. Kalau bahasa Inggris kan cuma 1 dan 2. 1 dan jamak ya. Kalau Arab itu kan 1, 2 jamak. 1, 2 mufrad tasniyah jamak. Kalau Inggris kan tunggal dan jamak kan. Tapi kalau Arab itu ada tunggal, terus tasniyah 2, terus ada jamak. Nah itu yazkuruna itu memakai lafaz jamak, berarti 3 orang lebih. Berarti kita ini udah memenuhi syarat. Termasuk yazkurunallah, berarti mungkin malaikat tuh muter. Jadi ntar kalau ada security lewat itu siapa tahu malaikat. Orang-orang yang ngaji. Kontrol orang-orang ngaji. Wa ghasyiyat humur rahmah. Wa ghasyiyat itu apa itu? Gini loh. Nuangin. Apa di situ? Apa itu? Gimana itu Pak Ustaz ghasyiyat? Diliputi, ya kan dituangi, diliputi rahmah. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Makanya doa orang nganten itu kan sakinah, mawaddah, warahmah. Harapannya orang yang sudah menikah itu menjadi sakinah, tenang. Tapi habis nikah malah gak tenang ya. Ya malah mumet. Biasanya makan-makan sendiri, minum-minum sendiri. Wah ini besok harus bayar token, bayar. Tapi kalau udah ketemu jalannya ya adem aja ya. Ya man ya. Nah, sekarang adem ya man. Alhamdulillah adem. Loh. Tapi memang ada hadis Nabi itu, bukan hadis, malah Quran kan. Gimana isinya Pak lagi? In kuntum fuqara wa yughnihimullah bimana? Gimana? Ingat enggak ayatnya Pak Ustaz? Orang yang ketika dia sendirian dalam keadaan kekurangan, ketika dia menikah akan dicukupkan oleh Allah. Ya kayak kita rata-rata dulu ya, sebelum nikah itu kan takutnya di situ kan. Wah, kerja dimakan sendiri aja berat, masa mau ngempanin anak orang. Tapi begitu nikah dimakan berdua ya cukup. Begitu punya anak dimakan bertiga ya cukup. Dimakan berempat, berlima, berenam ya cukup. Tapi nanti begitu kebutuhan itu udah dikurangi oleh Allah, ya rezekinya dikurangi ya Pak Ji. Dulu waktu anak kuliah semuanya
Duit tuh baru itu ya. Sekarang udah kuliah selesai. Bocahnya susah banget. Ya karena butuhnya udah selesai Pak Haji. Butuhnya cuma tinggal makan ya kan. Butuhnya itu nggak banyak. Makanya ngilangin itu mancing bro. Nah, iya. Ya rata-rata orang itu waktu butuhnya belum banyak ya. Ya rata-rata kita dulu lah ya. Waktu belum nikah kan problemnya begitu kan. Begitu punya anak satu. Kalau kayak saya ini lagi butuhnya gede-gedenya ya dikasih gede Pak. Tapi begitu ntar ya selesai ya mungkin ceritanya sama kayak Pak Haji. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah mengingatkan fiman indahu di dalam orang-orang yang ada di situ. Terus untungnya majelis zikir gampangnya dijagain malaikat, diliputi malaikat, dan insya Allah menang di situ. Alhamdulillah. Majelis zikir afdhalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang terbaik membaca la ilaha illallah. Nah mereka itu yang nggak mau itu alasannya karena nggak ada contohnya dulu zaman Nabi zikir bareng-bareng katanya. Ntar begitu diunjukin dalil masih ngeles ya biarin lah. Makanya saya kadang kalau melihat di medsos nggak pernah mau komen. Kalau dulu rajin saya komen. Awal-awal punya Facebook rajin. Sekarang bodoh amat mau ngomong apa kayak terserah. Ma min mu'minin illa walahu babani. Tidaklah setiap orang mukmin itu kecuali dia punya dua pintu. Babun satu pintu, kalau dua pintu babani. Kalau banyak pintu abwab. Bab itu pintu. Kalau babani berarti dua pintu. Babun satu pintu yas'adu minhu amaluhu. Amalnya naik lewat pintu itu. Setiap kita melakukan kebaikan maka dicatatlah kebaikan kita dan dilewatkan pintu itu. Dan amalan kita ini dilaporkan ke Allah itu kan ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Harian itu setiap pergantian hari, matahari terbit dan matahari terbenam. Kemudian mingguan Senin dan Kamis. Tahunan kemarin waktu nisfu Sya'ban. Ada laporan, ibarat pengurus mah ada rapat harian, ada mingguan, ada tahunan. Kalau di perusahaan mungkin ya ada laporan harian setiap sore pulang kerja gitu ya. Ada mingguan mungkin, saya belum pernah jadi karyawan begitu jadi nggak ngerti saya. Terus kemudian ada tahunan mungkin ya kayak apa namanya? Ya yus itulah audit akhir tahun. Wababun yanzilu minhu rizquhu. Dan ada pintu yang yanzilu turun minhu dari pintu tersebut rizquhu, rizkinya. Nah ini permasalahannya pintu kita ini sempit, kecil apa gede. Kalau pintunya kecil ya keluarnya dikit. Kalau pintunya gede ya langsung proyek ya pokoknya nggak berhenti ada aja. Itu pintunya lagi gede. Ntar kalau pintunya lagi kecil ya gocap aja susah Pak Ji ya. Iya. Gocapnya susah banget. Gocap aja susah. Fa'idha maka ketika si orang itu meninggal, bakaya maka menangislah dua pintu alaihi, nangisi orang yang punya pintu itu tadi. Jadi pintu setiap kita itu punya dua pintu. Pintu yang satu untuk nyatetin amal, pintu yang satu untuk lewat turunnya rezeki. Dan ketika kita nanti sudah nggak ada, udah meninggal, maka kedua pintu itu nangisin kita. Karena udah nggak dilewatin amal, udah tidak dilewatin untuk turunnya rezeki.
orang itu asal jatah rezekinya masih ada, orang itu nggak akan diambil sama Israel. Tapi kalau rezekinya udah nggak ada, baru diambil oleh Israel. Karena Israel itu kan disuruh survei dulu. Kalau sudah survei, diperintahkan oleh Allah suruh survei, jatah makannya udah nggak ada, jatah minumnya udah nggak ada, jatah udara buat dia napas sudah nggak ada, itu nyawa baru diambil. Asal masih ada jatah, walaupun napas cuma ngaknik, masih hidup, nggak diambil-ambil. Wong jatah rezekinya masih ada. Makanya kalau ada orang rezekinya habis berarti mati. Kalau masih hidup berarti masih ada rezekinya. Walaupun cuma pakai alat kayak dulu artis siapa itu yang berbulan-bulan nggak mati-mati. Enggak, siapa ya? Siapa Sukma Ayu apa siapa dulu ya? Itu kan pakai alat macam-macam kan ya. Nah, kalau memang jatah rezekinya walaupun cuma oksigen untuk dia nafas, berarti memang masih ada jatah rezekinya. Nah, kalau jatah rezekinya udah nggak ada, mati. Tergantung jatah. Nah, kalau jatahnya banyak, insya Allah panjang umur. Cuman kan yang sudah dimaksud dengan rezeki itu kan yang sudah kita nikmati, yang belum tentu. Yang di rekening, yang di belum tentu. Rezeki orang itu. Bisa jadi rezeki orang statusnya umpama di rekening kita agak angkanya sih cuma 1, cuma 0 ke belakang itu dari sini sampai ke Pasar Gojong. Umpama. Itu kan belum tentu kita nikmati. Berarti ya habisin aja berarti. Yang sudah kita nikmati itu loh yang baru disebut dengan rezeki. Kalau belum, bukan. Ya bisa jadi jatahnya opo kono. 50-50 mas. 50-50 masih boh jatahnya siapa ya? Yang itu udah makan, yang itu udah amalin tuh rezeki ente dah. Yang udah, pokoknya yang udah kita rasain itulah yang baru disebut dengan rezeki kita. Mulai besok habisin aja. Ya, kalau udah ada ya masih tanda tanya. Bingung. Habis itu bingung. Mana ini? Yang masih di rekening, yang masih di catatan kertas, nggak tahu punya siapa. Yang di sini itu aja belum tentu. Iya bener. Yang di sini aja belum tentu. Hilang. Bisa jadi kita bayar buat beli apa, kembaliannya hilang. Yang sudah kita nikmati itu yang baru disebut rezeki. Entah jadi makanan, entah jadi minuman, entah jadi oksigen tadi itu yang baru disebut rezeki. Yang belum ya wallahu a'lam. Dari sini. Wong udah gini begini aja ini belum tentu kok. Ini loh udah begini belum tentu, bisa jadi tiba-tiba jatuh. Omongin mana sih DP cash saya pegang gitu. Gak jadi. Pagi-pagi hilang. Bukan rezekinya. Yang udah rezeki itu yang udah kita nikmati itu loh baru yang disebut dengan rezeki. Rezeki kan nggak tentu dengan duit ya, badan sehat, kita tinggal di tempat yang kanan kiri orang kita baik, itu ya rezeki. Dulu yang kita zaman jahiliyah lah umpama, begitu alhamdulillah malap. Mu'alaf itu memang kan konotasinya bahasanya rata-rata dipakai buat orang yang baru masuk Islam. Tapi kalau diterjemahkan secara bahasa, alafa itu artinya kan lembut. Jadi dilembutkan hatinya. Nah, iya dulu yang Sekarang mualaf man. Alhamdulillah itu ya rezeki ya kan. Iya. Jarang-jarang aku kayak gini. Ya dulu belas sama sekali ke masjid itu cuma setahun 2 kali nungguin sidul Fitri sama Idul Adha. Bukan dulu pak. Salam. Ditungguin nama Eman ya Bang. Panorama nih. Tahu saya ingat ini terus di Alhamdulillah. kepikiran terus. Sama kayak Pak Haji kepikiran dulu. Pak Haji dari bangsa mau kalau waktu Hatinya terikat sama pengajian.
Makanya akan ada doa Allahumma alif. Alif itu kan lembutkan atau tautkan. Allahumma alif baina ulama'ina, ya Allah lembutkan hati di antara guru-guru kita, ulama-ulama kita, umaro'ina, umaro kita. Tapi mu'allaf memang konotasinya untuk orang yang baru masuk Islam, tapi nggak harus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin mu'minin, tidaklah seorang mukmin yu'azzi akhahu, yang dia takziah ke rumah saudaranya. Itu jangan dikotorkan, berarti kalau bukan saudara nggak usah takziah. Saudara itu kan banyak ya, ada saudara senasab. Enggak, udah. Pak Ustadz tuh yang ngopi Pak Ustadz. Ada saudara seagama, ada saudara sesama manusia. Kalau dalam bahasa itu ada namanya ukhuwah. Ada ukhuwah basyariah sesama manusia. Ada ukhuwah watoniyah sesama anak bangsa. Ada ukhuwah islamiyah sesama orang Islam. Tapi juga ada ukhuwah yang karena nasab. Nasab itu karena saudara. Ma min mu'minin yu'azzi akhahu, tidaklah seorang mukmin yang ia takziah ke rumah saudaranya bi musibatin, karena satu musibah. Musibah itu dalam bahasa Indonesia itu konotasinya sesuatu yang tidak mengenakan, itu disebut musibah. Tapi dalam bahasa Arab, musibah itu segala sesuatu yang terjadi di kita, mau baik mau jelek itu ya sama, musibah. Itu dalam terminologi bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia, konotasinya kan sesuatu yang tidak baik ya. Karena mengacu pada ayat wa idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, di kita sekarang malah mengalami penyempitan lagi. Seakan innalillahi itu hanya untuk orang yang meninggal. Umpama kita dikabari, ya ada kabar loh Pak itu sakit, kok terus kita bilang innalillahi, belum mati. Enggak harus mati. Innalillahi itu adalah ucapan yang dikonotasikan tadi, sesuatu yang menimpa kita. Tapi lagi maknanya dipersempit, sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi di kita. Nah itu baru dimaknai dengan musibah. Ya benar saja ya. Kalau misalnya ada orang lagi dirawat, kita dengar, kita bilang innalillahi, yang itu yang ngasih kabar jangan salah paham ya. Nah iya, konotasinya itu masalahnya. Salah paham, belum mati. Belum mati. Belum mati. Padahal innalillahi itu kan bukan hanya untuk yang meninggal. Ya segala kejadian itu adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, bahwa sesungguhnya kita, lillahi itu milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kita, ilaihi, kepadanya, kepada Allah, raji'un, kembali atau pulang. Makanya ada orang meninggal itu biasanya disebutnya telah pulang, raji'un. Nah ini tentang takziah. Nah kalau takziah ya memang konotasinya untuk sesuatu yang tidak mengenakan. Illa kasahullahu, kecuali Allah pakaikan min hulalil karamati, dari sebagian perhiasan-perhiasan kemuliaan yaumal qiyamati, di hari kiamat. Ini diantara fadilahnya atau pahalanya orang takziah. Cuman kadang takziah di kita itu ya gimana ya, asal datang ngumpul-kumpul, duduk-duduk, ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok, ketawa TV, cerita-cerita, pulang. Gitu ya. Ya wis umumnya gitu, gimana lagi. Intinya takziah itu artinya kan menghibur. Menghibur biar orang itu tidak terlalu terbawa suasana sampai seakan-akan nanti khawatirnya sampai menyalahkan Allah. Itu kan takziah. Hukumnya sunnah muakkadah.
sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau dalam hadis yang lain, takziah itu masa berlakunya sampai hari ketiga. Anna takziyata sunnatun muakkadatun. Nah, di sini ada syarah dalam kitab ini, wa annaha la tuhtasu bil mauti. Takziah itu tidak hanya dikhususkan untuk orang yang meninggal. Jadi orang kena musibah yang lain kita datang itu nyebutnya takziah. Kita ada tetangga, ada saudara sakit, kemudian kita nengok itu yang nyebutnya takziah. Cuman bahasa sekarang kita, bahasa Indonesia itu takziah untuk yang meninggal. Mana takziah? Siapa yang meninggal? Langsung begitu masalahnya ya. Masanya bahasa takziah itu di Indonesia diartikan untuk orang yang meninggal. Padahal sebetulnya ya tidak. Tadi maknanya dipersempit. Dipersempit hanya untuk orang yang meninggal. Nah, ini yang lagi-lagi diledekin sama orang-orang Wahabi itu. Kita kalau takziah itu dikiranya kita nggak bawa apa-apa, malah minta ke yang musibah. Padahal ya budaya kita itu dari kampung pelosok-pelosok itu kalau ada saudara meninggal ya apa yang kita punya kita bawa ya. Beras. Kalau di daerah saya itu malah ada yang bawa minyak, ada mie, ada buah, kelapa, ya semacam-macam lah. Nah iya. Dikirainnya kita itu cuma datang la ilaha illallah pulang bawa besek. Dikirainnya kita cuma nyusahin, padahal ketika kita takziah itu ya enggak. Ya, budaya dari kampung-kampung pelosok-pelosok walaupun nggak ngerti dalil, kalau ada tetangga yang kesusahan tanpa dikomando bawa. Justru malah kalau ada orang seneng kalau nggak diundang nggak mau datang, tapi kalau ada orang susah tanpa diundang. Itu hebatnya warga negara Indonesia ya. Tanpa diundang wes ayo. Pokoknya kompak. Kalau nggak bisa nyumbang duit ya nyumbang apa kono, ya nyumbang tenaga kek. Kadang ya ada yang nyumbang maidu. Ngerti maidu nggak man? Komplenan. Maidu itu ngomel. Nyumbang tenaga enggak, nyumbang duit enggak, nyumbang barang enggak, nyumbang komen. Tapi orang model begitu ya perlu untuk meramaikan dunia persilatan. Lain Pak Jamar nomor berapa? Dia beda nih sama saya. Gimana ngasih tahu Mang Iman? Enggak, ini baru buka dia. Nomor berapa? Belum ketemu. Nomornya 100 berapa? 1088. Sekarang 1089. Kalau di punya saya 1089. Berarti ngapain Mukminin udah. Mukminin. Ini saya bacakan syaratnya. Wa ta'ziyatu, dan takziah itu fil mauti untuk orang yang meninggal. Mandubatun, hukumnya disunahkan qabla dafni, baik sebelum dimakamkan wa ba'dahu, atau sesudah dimakamkan. Wa qala asy-Syafi'iyah, dan berpendapatlah ulama-ulama dari murid-murid Imam Syafi'i. Kalau Syafi'iyah itu konotasinya adalah murid-murid Imam Syafi'i. Kalau Syafi'i berarti Imam Syafi'i sendiri. Wa yadkhulu waqtuha bil mauti wa yumtaddu salasata ayyamin taqriban ba'da dafni. Nah, masuk dalam kategori takziah itu setelah meninggal. Ini untuk yang meninggal ya. Wa yumtaddu, dan diperpanjang salah satu ayamin sampai 3 hari takriban kira-kiranya. Berarti kalau ada bahasa takriban ini kurang lebih. Ya boleh lebih berarti ya. Ba'da dafni, setelah dimakamkan. Ini syarah dari kitab penjelasan dari hadis tersebut. Berarti kalau kita misalnya udah dikuburin tuh mayat ya, kita baru dengar nih. Nah itu kita dijahit belakangan nggak apa-apa ya San? Ya artinya sebelum 3 hari. Sebelum 3 hari masih dapat hukum sunnah takziah. Iya, kita datang nih, ini buat takziah. Sebetulnya yang paling penting itu mensolatkannya itu penghormatan terakhir. Ini kadang
yang nyolati itu cuma laki-laki, perempuan itu kayaknya nggak perlu. Padahal banyak hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu ya ikut nyolati ketika ada sahabat yang meninggal. Cuman Aisyah memang nyolatinya itu nggak gabung dengan yang laki-laki, jamaah laki-laki. Nah, di masyarakat kita ini yang agak kebalik itu di Jakarta, Bekasi dan sekitarnya, kalau di daerah sih enggak. Ketika nyolati nggak ikut, tapi ketika nganter ke pemakaman ikut. Padahal nganter ke pemakaman secara umum loh ya, secara umum bagi perempuan itu hukumnya makruh. Secara umum loh ya, itu setiap hukum fikih itu ada istisna. Istisna itu apa? Pengecualian. Setiap hukum fikih itu pengecualian. Kalau hukum tauhid nggak ada pengecualian, titik. Secara umum bagi wanita nganter jenazah itu hukumnya makruh. Berbeda dengan ziarah. Kalau ziarah itu berarti kan jenazah sudah dimakamkan baru datang, itu namanya ziarah. Nah kalau nganter berarti kan ikut ke rombongan. Cuma di budaya Jakarta ini dan sekitarnya kadang malah ramaian perempuannya daripada laki-lakinya. Kalau zaman dulu itu waktu Jakarta masih nyolati di masjid, di musola itu angkot udah penuh, isinya mak-mak semua. Ya wis gimana lagi, wis kadung terlanjur mendarah daging yo. Saya pernah bilang begini, mah dibilang Wahabi, pernah saya. Wah, Wahabi melarang orang ziarah, bukan ziarahnya, nganternya. Ya saya bacain hadisnya bukan hanya 1-2. Tapi ya memang butuh waktu untuk menjelaskan, itu butuh waktu. Sama, saya pernah dibilang lagi itu waktu membacakan kitab Tambihul Muqtarid kalau nggak salah. Di situ ada keterangan haram hukumnya mencium batu nisan. Nah di kita kalau ziarah, apalagi makam-makam itu pada nisan dipeluk-peluk, dicium-cium, niru di sinetron, curhat di kuburan. Mak, ini gimana mak proyeknya kok seret? Apa lah, bukan proyek apa man? Di Kuitang aja San. Di Kuitang tiap hari saya sama sekali ya. Beberapa kali saya begitu di kuburan Habib itu, di batu nisan itu pada megang. Ayo, pada begitu. Ya, kalau itu masuk kategori nyium nggak itu? Ya tahu. Iya karena ini banyak orang dia megang nisannya dikit. Wah, itu saya pernah waktu bahas itu ya, ada yang WA. Wah, ini Ustadz udah keracunan Wahabi. Saya baca kitab-kitab itu yang ngaji anak-anak santri. Santri-santri NU ngaji rata-rata kitab itu, Tambihul Muqtarid kalau nggak salah. Penulisnya ya kalau nggak salah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani penulisnya. Itu ya ahli tasawuf. Itu maksudnya jangan sampai berlebihan dalam ziarah. Biasanya sih yang orang banyak kepleset itu ketika ziarah ke makam orang-orang yang soleh, wali. Tapi kalau makam-makam orang biasa biasanya aman. Yang banyak kepleset ya begitu. Sampai kayak Mbah Priok, saya sendiri sih belum pernah masuk ya. Cuman dari cerita orang-orang yang pada masuk itu kan sampai berlebihan. Katanya, saya sendiri belum pernah masuk. Itu sampai konon katanya kalau habis dari situ, itu kalau mau pulang nggak balik badan. Kayak prajurit kalau habis sowan ke Sultan Hamengkubuwono mundur sambil jalannya duduk. Katanya wallahu alam, saya belum pernah masuk. Hanya cerita orang-orang. Cuman wallahu alam saya sendiri pernah diajak sama temen dari kampung, dari Demak saat itu ada rombongan karena beliau punya pesantren ziarah ke Jakarta. Itu saya udah sampai di depan gerbang. Berarti saya kayak nolak. Akhirnya saya putar balik malah ngopi di depannya. Akhirnya nggak jadi masuk. Sampai sekarang belum pernah masuk. Wallahu alam. Kalau saya kali tanya ya nggak tahu sebabnya ada apa. Sampai kemana-mana ya. Ziarah. Nah kalau ziarah ya ada etikanya. Apalagi ini biasanya menjelang Ramadan begini kan rame ya. Apalagi prostat juga banyak nih. Proses menjadi ustadz.
banyak. Asal pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci, pakai sorban. Lumayan Pak Haji itu. Iya. Bocap pink. Lumayan itu asal nongkrong aja di Dharma kayak apa di situ tuh lorotan. Tengok. 10 dong. Kalau bocap-bocap 10 udah ngopek ya. Lagi. Iya mulai begini kan mulai rame. Nah, kalau tadi bahas takjiah kan kalau di budaya kita kan kalau takjiah kan kayak tadi yang Ustaz ngomongin. Kalau bahas takjiah tadi Ustaz. Kalau di budaya kita kan kalau kita takjiah kan kayak Ustaz tadi ngomongin paling ngobrol, ketawa-ketik. Maksudnya kalau takjiah yang bagus itu seperti apa? Nah, kalau yang bagus ya mendoakan yang meninggal. Walaupun kita nggak sampai buka apa itu biasanya kan kain kafan ya. Walaupun kita duduk, walaupun entah sekalimat 2 kalimat ya kita doakan almarhum itu. Minimal ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Terus kita doakan ahli warisnya. Habis itu ya terserah lah ya habis itu ya. Ini kan kadang kan yo tadi loh ya asal datang salaman, ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok. Kopi. Sampai tuan rumah pusing nyediain kopi. Makanya yang sampai diledekin orang-orang luar kan yo gara-gara begitu kan. Padahal yo kita yo enggak tangan kosong kan yo datang yo. Ya seharusnya memang enggak lah. Karena memang sunnahnya kan begitu. Di zaman Rasulullah ketika ada sahabat yang meninggal, ya para sahabat ya bawa-bawaan terus untuk meringankan beban dari sahibul musibah. Ya, kita di sini juga bawa kan. Nah, iya di sini yo bawa. Siapin baskom gitu. Apalagi di kampung-kampung ini yo beras, yo kelapa, yo terus macam-macam kan ya. Di kita itu kadang walaupun nggak ngerti hadisnya tapi aslinya udah ngamalin. Udah ngamalin cuman belum tahu hadisnya. Hadisnya yang mana boh nggak tahu lah, pokoknya kalau ada tetangga susah ya datang meringankan bebannya, jangan menambah beban. Dulu saya pernah diceritain ya, kayak ngaji sampai tawar-tawaran itu. Lupa saya cerita siapa, pokoknya saya ingat saya di sini mau di mana loh. Yang ngajiin 7 hari di kuburan itu. Iya katanya sampai tawar-tawaran. Di kampung. Kampung sini ya. Iya. Terus ada yang nanya ke saya, Pak Ustadz, kalau ngajiin orang terus sampai deal-dealan harga itu gimana? Lah kalau yang sahibul musibah itu orang banyak duit, ya nggak masalah diniati sedekah. Nah, tapi kalau dia nggak banyak duit sampai ngutang sono sini, sampai ibarat kata yang ada dijual, kata saya mending gak usah. Kalau memang punya motor, biarin motor itu buat kerja. Kalau punya duit tapi untuk biaya sekolah, mending buat biaya sekolah. Kalau saya bilang begitu. Ngaji bacain sendiri, kalau nggak bisa ya Fatihah dibolak-balik, kulhu dibolak-balik. Ikro ya ngomong ikro, maksudnya ikro. Nggak bisa yo ikro lah. Tapi segoblok-gobloknya orang Islam kalau kulhu mah bisa lah ya. Fatihah mah bisa. Cuman wong jadi proyek sih sekarang ya. Broker. Kalau berhadapan dengan yang proyeknya di sini ya memang iya. Nah itu masalahnya yang jadi dikata-katain sama orang sono kan yang ininya itu. Udah jatuh ketimpa tangga ketumpahan cat. Udah jatuh ketimpa tangga ketumpahan cat. Jatuhnya keluarganya meninggal. Ketimpa tangga, dia kebebanan harus nyediain makanan macam-macam, ketumpahan cat harus keluarin duit, nggak sedikit. Ya kalau memang dia orang kaya, it's no problem lah ya. Yang jadi problem kan yang nggak punya ini yang jadi masalah. Makanya yang sering dikata-katain orang sono kan begitu. Nah, santri NU sama santri besek asal ada pengumuman innalillahi makan enak nih. Oh yang ini uroyak makan enak ini. Proyek ini lumayan. 2.000. Wah, ada siaran.
Memang di sini nanti ada perbedaan San. Ketika yang meninggal orang tua yang datang sebutir. Ya. Sampai pernah saya ada ibu-ibu masih di Priok kalau nggak salah. Dia itu mau ngadain acara 40 hari. Sementara Pak Ustadz saya mau ngadain 40 hari. Cuman ini kan nunggu gajian anak-anak saya. Tapi kalau nanti anak saya gajian, hitungannya udah 50 hari kesekian. Saya bilang, Bu, 40 hari itu bukan ajaran agama. Yang ajaran agama itu mendoakan. Jadi mau hari ke-40, ke-30, 60, wis rapopo. Kalau memang tidak ada uang, jangan maksa. Beli air aqua segelas apa namanya? Satu dus paling banter 30.000 lah ya. Anterin ke masjid, ke musola itu malam Jumat pada yasinan. Sama aja. Kadang ngundang banyak yo lagi lah. Memberatkan, kalau memang memberatkan nggak usah, apalagi sampai ngutang, apalagi sampai yang ada malah dijual-jual, wis mendingan nggak usah. Saya ngomong begini mau dibilang Wahabi terserah lah. Karena kasihan, memang kadang kasihan. Ini pernah terjadi, cuman udah lama, waktu saya masih SD kalau nggak SMP. Itu sampai ada kasus karena budaya dulu di kampung saya tuh kalau ada yang meninggal kayak orang pesta 7 hari. Itu tahlilan hari pertama menunya soto, hari kedua lontong, hari ketiga itu wah pokoknya yang nggak pernah makan enak itu kesempatan pokoknya. Orang kaya bagus banget. Wah iya, cuman ternyata ini kan bukan orang kaya. Begitu setelah seminggu 2 minggu ternyata itu duit ngutang. Lah sementara yang punya duit lagi butuh kan ditagih. Lah karena belum ada akhirnya berantem. Nah repot itu. Makanya, cuman memang kadang ngikuti budaya yang berat itu ngikuti budaya. Bukan ajaran agama. Kalau ajaran agama aslinya simpel. Biar tekor urusan. Nah ya itu masalahnya. Wah, ntar kalau saya nggak tahlilin orang tua dibilang nggak bakti orang tua. Lo tahlilin sendiri kalau emang nggak punya ongkos. Insya Allah Ustaz Kohar diundang walaupun nggak diamplopin ya siap Ustaz ya. Ya begitu Ustaz Kohar ya. Banyak begitu kalau yang meninggal orang cere, diundang kadang disuratin kagak datang. Yang datang ya 4 orang, 5 orang. Coba kalau yang kakap. Dengar aja ini sampai ke ujung Beruk juga diuber. Yang jauh aja datang, dikasih kabar doang datang. Wah. Yes, memang ini problemnya kita ya di situ loh. Yang sering diledekin balik diledekin sama mereka ya gara-gara begini. Nah, ya ini kalau ini ada jamaahnya yang proyeknya di situ ya memang saya langsung wah nggak menguntungkan ini Ustadz ini nih. Oh iya. Tapi kalau di kampung itu kan ya nggak tahan omongan orang. Lah ya itu masalahnya omongan orang apa budaya. Wah, anak nggak bakti sama orang tua, bapaknya meninggal kok cuma gitu-gitu aja. Itu yang jadi. Iya ya itu masalahnya yang berat kan di situ. Terus kawan. Yang berat memang di situ. Makanya ada istilah kalau kurang pedes dengerin omongan tetangga lebih pedes. Mulut tetangga lebih sadis. Ya memang itulah. Memang kita hidup bermasyarakat ya. Untuk menyampaikan sesuatu yang benar itu ya memang butuh proses. Kadang ya kuping butuh agak kandel. Kandel tebel. Ya sebuah. Ya kita tugas kita hanya menyampaikan. Iya, terserah lah ya. Tapi penting tugasnya kan udah menyampaikan. Habis itu selesaikan tugasnya. Intinya itu jangan sampai memberatkan. Tok itu loh. Dah intinya itu. Wong Islam itu yassiru wala tu'assiru. Permudah jangan dipersulit. Wong Islam itu udah ajarannya mudah. Yang berat memang budaya. Contoh lah, umpama acara kanten. Itu ajaran agamanya cuman berapa menit sih? Cuman angkah tuka wazawaj tuka itu kan? Itu biayanya cuman berapa sih ya? Gratis kalau di KUA. Iya kalau umpama KUA itu kan bukan ajaran agama. KUA itu kan kepentingan negara kan. Yang penting kan ada nganten, Saksi. wali, saksi, mahar, jab kabul. KUA nggak masuk.
Cuman yang berat itu kan sewa tenda, sewa dangdut ya man ya. Itu yang abot man. Yang berat itu sewa tenda, sewa dangdut, sewa tukang sote, catering. Paling berat lagi omongan tonggo. Wah, omongan tonggo. Mosok hajatan cuman gitu tok. Wah. Ada tunggal lagi gitu tuh. Wah. Masa ora dipaesi. Mosok enggak dihias cuman gitu tok. Wah. Ya dulunya anak-anak beli. Macam ada omongannya. Aduh, ya Allah. Aslinya ajaran agama itu simpel, mudah. Cuman budaya, ngikuti omongan orang gitu. Abot. Makanya kadang sampai nikah ditunda. Uang sewa gedung, uang sewa seragam. Organ ya man ya. Organnya belum ada. Apalah man. Apa? Adela. Terus setengah Adela mang. Repot. Sebuah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin muslimin. Tidaklah seorang muslim yang guru yang melihat ilam ra'atin. Wah ini. Ke wanita. Awwala romkotin. Mamin muslimin doang. Duit. Yang atasnya mamin muslimin, yang dulu loh. Ya itu sekarang lagi dibaca. Oh, ini di bawahnya. Ini di bawah ada lagi. Ini bisa pikiran ini. Banyak pikiran ini. Eman seudon aja semangat. Gara-gara gocap tadi man. Mamin muslimin yang guru ilam ra'atin. Tidaklah seorang muslim yang melihat ke wanita. Awal romkotin di awal melihat, awal pandangan. Romkoh pandangan ya. Romkoh itu pandangan pertama itu aja. Kayak Arabik lah ya. Tapi gini kayaknya koyo summa yaguddu basarahu, kemudian menundukkan pandangannya. Ini kalau tafsir jalan lain, berarti kalau saya ngelihat enggak, plototin aja yang lama. Kan yang pertama itu untukmu, yang kedua dosamu kan. Berarti pertama tapi sekali loh plototin. Wow. Orang yang lihat. Iya, motorin orang yang lihat. Tampol ini. Lah ya kalau pertama itu kan enggak dosa. Yang dosa itu kan yang kedua. Lah makanya untuk menyiasati biar enggak dosa. Itu tafsir jalan lain namanya. Summa yaguddu basarahu, kemudian menundukkan pandangannya. Illa ahdasallahu lahu, kecuali Allah memberikan kepada orang tersebut ibadah yajidu halawataha, yang dijumpai manisnya fi qalbihi, dalam hatinya. Ini loh ya, mungkin kita ibadah gak terasa nikmat ya, mungkin ya itu ya. Lihat cewek, oh gimana lagi ya? Gak dilihat. Iya bener malah nabrak ya. Dilihat dosa, gak dilihat kok yo orang bagus. Bukan main gak dilihat, ngalangin. Nah, iya ngalangin. Tapi pergi mancing emang aman Pak Haji lah ya. Iya loh, yang dilihat cuma empang, ikan. Lah kayak Mas Didi jalannya ke daerah pusat sono, tempatnya orang bening-bening. Bombong ikan aja orang bombongin. Man deket man. Langkah 2 langkah. Lah iya lewat Jakarta Pusat, Sudirman itu kan tempatnya orang bening-bening. Lah Eman mau udah aman sekarang, jalan cuman dari RT 4 ke RT 2 doang, muter. Aduh ya Allah. Dalam hadis ini bilang seseorang itu kalau dimaknai kan ya akan bisa merasakan manisnya ibadah ketika bisa menjaga pandangan matanya, kan gitu ya makna simpelnya. Tapi ya abot. Lah iya. Di jalan setiap hari ketemu yang aneh-aneh. Mang Iding kadang duduk di situ, sono ya ada aja.
nggak ada mayit. Orangnya nggak ada. Ya. Pak Edi kan spesialis jaga pintu. Iya. Gimana lagi? Makanya ya untung Allah itu sifatnya Ghafurur Rahim. Astagfirullah. Kok besok ya lihat lagi. Astagfirullah lagi, lihat lagi. Astagfirullah. Astagfirullah banyakin. Wes gimana lagi? Astagfirullah baru setengah udah lewat lagi Mas. Oh kadang malah bingung ini saya harus astagfirullah apa alhamdulillah. Ya Allah. Kalau yang ini pakai tafsir jalan lain, saya menikmati kemaha indahannya ciptaan Allah. Maka saya ucapkan alhamdulillah. Kadang jeleknya nyebut astagfirullah, dilihat lagi. Nah, iya, sekalian aja. Astagfirullah dilihat lagi. Kamu ngalamin pasti gimana? Angel. Bismillahirrahmanirrahim. Min muslimin, tidaklah seorang muslim yazra'u zar'an yang ia menanam satu tumbuh tanaman. Wa au yaghrisu gharasan. Itu kalau terjemah simpelnya sama, menanam. Tapi kalau zaro'a, yazra'u itu menanam tapi tanaman-tanaman yang umurnya pendek. Kayak kacang, tanaman-tanaman palawija itu. Itu kalau dalam bahasa Arab memakai kata zaro'a. Bayam, kangkung itu kan umurnya pendek ya. Nah kalau gorosa itu tanaman yang umurnya lama, mangga, bambu, belimbing itu kan tanaman-tanaman yang berumur lama. Berarti kan ia zara'u zar'an, ia menanam yang tadi itu. Kayak petani-petani rata-rata kan itu memakai kata zaro'a. Yo kayak semacam palawija lah ya, yang umurnya pendek, bayam, kangkung, kacang, macam-macam itulah. Itu kan umurnya pendek. Tapi kalau ya gerisu gorosan, pakai kata gorosa itu menanam tanaman yang berumur panjang. Ya tadilah kayak jambu, belimbing, macam-macam itu. Ya kayak perkebunan. Kalau zaroa berarti apa? Sawah ya. Nah, ya begitu. Konotasinya begitu ya. Sawah itu kan paling 4 bulan, 5 bulan. Nah, iya kan? Nah, kalau ya gerisu gorosan itu kayak nanam karet, sawit itu kan agak lama ya umurnya ya. Fayaqulu minhu tairun, dan sebagian buahnya dimakan burung. Au insanun atau manusia. Au bahimatun atau hewan ternak. Bahimah itu hewan tapi yang hewan ternak. Sejenis kambing, sapi, kuda. Illa kana lahu bihi shadaqatun, maka bagi orang yang nanam itu nilainya sedekah. Kalau di grundelin apa sih namanya? Di grundelin ya hilang pahala sedekahnya hilang Pak Haji. Itu kadang-kadang begitu. Yang awan ini burung, kadang-kadang dibikinin jaring. Ayo kalau seandainya nanam itu yang jambu sono yang nanam saya tuh. Berarti tiap Gus Roy ngambil, Pak Mansur ngambil itu sedekah saya Pak Haji. Walaupun di tanah orang. Ini kan tulisannya yang nanam. Enggak peduli masalahnya nanam di mana kan, wong situ enggak disebutkan. Nah kalau itu kok dimakan burung, dimakan orang, dimakan hewan-hewan, itu jadi sedekah. Nah sedekah itu ada yang pahalanya memang benar-benar nyampe, ada yang angus, ya kegerendeng tadi. Oh sialan. Banyakin nanam aja Mas. Itu Pak Mansur nanam di sono itu apa? Pisang dia diambil orang itu gerak. Kalah cepet. Agak digentengin. Atau kan udah lupa, udah diinget lagi Pak Haji ya.
Iya sih ya. Lah udah nggak ada sih ya. Masih waktu aturan itu jadi sedekah itu. Ya kalau dia hukumnya tetap nyolong kan, cuman bagi kita yang nanem itu sedekah. Pak Haji itu nanam di kebunnya Pak Ari itu, mama ada buah-buah apa kayak kok dimakan burung, sedekahnya Pak Haji walaupun dia punya tanah. Cuma yang tanam Pak Haji. Kayaknya untuk ikhlas kayaknya susah banget itu. Kita udah nungguin, atau diambil orang. Tiap hari diliatin, ada pisang, wah tinggal seminggu lagi nih. Besok minggu lagi terbang, lagi dibeliin orang. Malah depan rumah ya. Kayak susah banget. Itu ntar nih blimbing saya kalau berbuah nih. Kalau diambil man, sodako man, biarin man. Loh, dulu kan udah pernah saya kirimin ya, bahwa tanaman yang ditanam di tanah yang bukan milik pribadi, maka itu kalau ada buahnya jadi milik umum. Berarti nyolong nggak haram jadi. Enggak, bukan nyolong, ngambil. Nyolong ngambil. Termasuk Halal, pisang, halal. pisang di tanah siapa itu? Nggak salah itu. Nggak Itu mangga depan Pak Haji dia pun juga halal. Sampai dari dalam. Tapi itu ngambil kelapa aman ya. Cuman kan pisang itu udah diwakafin sama yang punya. Tanahnya. Tanamannya juga. Ya wes, masalah ikhlas gak pasti mengambek tapi ikhlas. Kue. Tapi jadi sedekah, ya kan? Iya kan, umpama nanam apa kayak tumbuh rumput-rumput dimakan sama kambing diambil apa sedekah. Oh sedekah itu gak harus duit dari kantong kita keluarin. Nanam apa kayak pinggir jalan ada tanah kosong, bener Gus Roy itu. Tanam ntar kok ada tumbuh-tumbuhan, umpama Pak Yoko lewat, ada cabai nih. Ambil lah sedekah. Masalah ikhlas dan enggak kan terserah kita masing-masing ya. Kalau saya Sat, lebih baik terus terang minta. Kalau saya senang malah. Banyak kan orang dari luar Sat, lihat mangga saya gede-gede. Wah dia minta mangganya dong. Buat apa lo masih muda? Bak apa kakak saya lagi ngidam katanya. Ya udah saya ambil ya. Dengan begitu dia baru ngambil, saya sewot malah. Kita lagi yang saya Iya, itu Sewot dan mending tidak kan urusan kita. Pokoknya bagi kita aslinya itu bisa jadi sedekah. Itu terong depan rumah banyak bor sedekah. Nah, itu lah. Gede-gede lagi tuh. Wallahu a'lam bishawab. Untuk lewat tempat Pak Haji minta kelapa. Ya, kalau minta itu seneng Nggak usah banget. minta itu tanah umum. Ya. Ambil aja, tanah umum.